Baik, kita sudah sampai ke sesi tanya jawab dengan narasumber kita. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kepada Mbak Salsa, dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya tuh perkenalkan, saya Salsa asalnya dari Kalimantan. Saya ingin bertanya terkait pengaplikasian sistem imunodifusi ini bagaimana ya, Bu? Untuk sistem diskusinya ini kita interaktif aja ya, Bu. Jadi Bu sama penanyanya tuh bisa langsung ngobrol aja gitu. Mungkin saya akan langsung jawab ya pertanyaan dari Mbak Salsa dari Kalimantan. Wah, jauh banget ya dari Kalimantan. Oke, untuk pertanyaannya tadi itu terkait pengaplikasian sistem imunodifusi. Jadi sejauh ini itu terdapat pengaplikasian tes imunodifusi yang dibantu dengan pengujian serologi dan imunologi lainnya seperti ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Nah, salah satu kasus yang pernah menggunakan tes imunodifusi ini itu adalah anemia infeksi kuda, di mana termasuk ke dalam salah satu jenis penyakit yang ditularkan melalui darah pada kuda. Untuk prosedur awalnya itu melibatkan screening dengan ELISA pada tingkat pertama dengan sampel tes positif yang dikonfirmasi oleh tes imunodifusi gel agar atau AGDT ini pada tingkat kedua, dan dalam kasus hasil ELISA positif atau AGDT yang negatif, penentuan akhirnya akan menggunakan immunoblot atau IB. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Saya izin melanjutkan pertanyaannya, Bu. Nah, ini bagaimana sih sistematika pengujian imunodifusinya, Bu? Apakah sudah memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan? Nah, untuk analisis serologi itu dimulai dengan mengumpulkan sampel serum dan selanjutnya akan diperiksa dalam sistem 3 tingkat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk AGDT dan Competitive Immunoassay atau C-ELISA yang dikutip itu menggunakan P26 rekombinan sebagai antigennya. Nah, pengujian ini, pada penelitian ini khususnya menggunakan 10 ekor keledai di mana keledai ini itu diambil dari 5 lokasi yang berbeda. Ke-10 keledai ini itu diinduksi dengan menggunakan dexamethasone pada dosis 0,11 mg per kilogram berat badan dari hari pertama sampai hari ke-57. Nah, kemudian penggunaan primer dan campuran amplifikasi yang selanjutnya menghasilkan 800 sampel lapangan, di mana terdiri dari 400 positif dan 400 negatif dari equid yang dikumpulkan selama pemeriksaan lab. Nah, hal ini itu digunakan untuk menghitung spesifisitas diagnostik masing-masing, yaitu DSP dan sensitivitas atau DSE dari protein rekombinan yang digunakan dalam AGDT dan C-ELISA. Nah, hal ini itu ditentukan oleh manual tes diagnostik dan vaksin untuk hewan terestrial tersebut, yaitu dalam hal ini adalah keledai. Nah, untuk hasil analisis serologis pada AGDT dan C-ELISA-nya masing-masing akan dilaporkan dalam bentuk data, di mana ditampilkan secara terbatas pada 1 minggu sebelum dan 4 minggu setelah dosis pertama dexamethasone diberikan. Nah, hasil serologis ini itu akan diberikan peringkat berdasarkan jumlah total skor dari AGDT dan titer timbal balik ELISA yang diperoleh untuk setiap bagal. Jadi hasil peringkatnya itu akan menunjukkan 2 tingkat reaktivitas serologis, di mana satu yang lebih tinggi didefinisikan sebagai grup P, kemudian yang terakhir itu satu lebih rendah didefinisikan sebagai grup N. Nah, untuk semua hewan ini itu diujikan dalam 2 kelompok, yaitu untuk AGDT serta C-ELISA. Mungkin sekian jawaban dari saya. Baik, Bu. Terima kasih untuk jawabannya yang telah diberikan. Cukup menarik jawabannya dan cukup jelas. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, mungkin pertanyaan tadi itu dapat menjadi akhir dari diskusi kita pada hari ini. Untuk itu, saya menarik kesimpulan bahwasanya meskipun data ilmiah itu sudah mengkonfirmasi sensitivitas yang lebih rendah untuk AGIDT yang telah tersubstitusi dengan metode alternatif yang lebih sensitif untuk diagnosis serologis untuk EIA, itu sampai sekarang masih menerima perlawanan dari badan pengurus yang didiagnosis dengan metode berbeda yang tidak semuanya direkomendasikan secara resmi. Mempertimbangkan meningkatnya bukti keterbatasan AGIDT dalam mendiagnosis semua hewan yang terinfeksi EIAF, penting untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi diagnostik OIE saat ini dalam meresepkan tes ini untuk perdagangan internasional dengan menghubungkan spesifisitas AGIDT dengan sensitivitas yang lebih tinggi dari tes ELISA atau IB. Baiklah, saya selaku moderator pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.